bina iman. Ini hari apa tuh Bu Emi kok ada bina iman? Ini kan hari Sabtu. Waktunya bina iman untuk kita dan anak-anak. Oh iya. Kok gitu? Kita mau sapa dulu ya anak-anak. Ayo. Halo anak-anak, selamat pagi. Dari kelas TK, kelas 1 sampai kelas 6. Nah, yuk kita mau mulai bina iman dengan berdoa dulu ya Bu Emi. Iya, kita awali dengan doa. Anak-anak harus sikap dengan yang baik untuk mengikuti acara bina iman pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa, lihat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi ini kami boleh dikumpulkan kembali anak-anakmu dari kelas TK hingga SD, dari kelas 1 sampai kelas 6. Berkati anak-anakmu mendapatkan kasih-Mu dan firman-Mu yang boleh menjadikan anak-anakmu lebih luar biasa lagi Tuhan, lebih mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak. Oh iya Bu Putri. Tadi kok lupa ya kita akan menyapa Pak Ishak. Pak Ishak. Pak Ishak, mana Pak Ishak? Wah. Ya Pak Ishak yang memainkan gitar ya untuk mengiringi acara bina iman pagi hari ini. Yuk, kita mau memuji Tuhan dengan menggerakkan tangan. Kita mau memuji Kudaki-daki. Yuk, siap ya, semua bergerak ya. Kudaki-daki, gunung yang tinggi. Turun, lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Selam dalam samudra. Dayung perahu digendang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki-daki, gunung yang tinggi. Turun, lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Sebelah dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita jadi lihat ya Bu ya, kalau Tuhan itu ada di mana-mana ya. Kita harus selalu percaya bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Ya, menyertai kita. Nah, saatnya kita mau belajar bahasa Inggris sedikit. Bahasa Inggris saya belajar ya. Iya ya. Bisa baca Inggris. Siapa yang tahu bahasa Inggrisnya mengasihi? Ayo. Siapa yo?
Love. Apa aja hurufnya? L, O, V, I. Yuk, kita mau memujikan I say L-O-V-E. I say L, I say L-O, L-O-V-E, L-O-V-E. I say L, I say bisa bahasa Inggris ya. Iya. Karena hanya LOVE saja. Artinya apa tadi? Artinya apa tadi? Artinya mengasihi. Mengasihi. Ya. Kita harus mengasihi sesama kita dan kepada Tuhan Yesus. Oke. Sekarang kita lanjutkan apa Bu Putri? Nah, sebagai bentuk ungkapan mengasihi Tuhan Yesus, ada teman kita nih dari kelas TK. Oh, TK. Ya, namanya mau memberikan Moses. mau Ya. memberikan persembahan untuk kita semua ya Ya. di acara ini. Moses mau memberikan persembahan apa Bu Putri? Pujian. Oh, pujian. Dia mau bernyanyi. Ya. Oh, dia. Anak-anak coba dengarkan temanmu dari TK mau memberikan pujian. Kita lihat, kita dengarkan suaranya yang merdu ya. Nah, oke. Silakan. Shalom. Selamat pagi Tuhan, berterima kasih karena piala dan mimpi yang baik. Karena yang sangat, mulung-mulung menyanyi, dapat pagi
siapkan hati kita untuk benar-benar mendengarkan firman Tuhan dari awal hingga akhir ya. Nanti ada ayat kepalanya. Yuk kita naikkan pujian Hatiku Percaya. kita mendengar firman Tuhan saat pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan kami. Kami mau dengar kebenaran firman-Mu, berikan kami tangan hati yang subur, telinga seorang murid yang siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Apa kabarnya anak-anak di rumah? Sehat semua? Diberkati Tuhan? Wah, luar biasa. Semua tambah semangat, semua tambah sukacita. Firman Tuhan hari ini kita akan belajar mengenai kehidupan Saul dan Daud. Mereka adalah dua orang yang berpengaruh besar di zaman bangsa Israel. Saul adalah seorang raja yang dipilih karena permintaan dari bangsa Israel. Sementara Daud adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul. Wah, ada perbedaannya ya ternyata. Kalau Saul itu dipilih karena kehendak bangsa Israel, sementara Daud dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Saul menjadi raja di Israel. Wah, luar biasa ya. Mereka ini adalah orang-orang hebat yang memiliki teladan hidup juga yang luar biasa. Kita akan membuka di dalam 1 Samuel pasal 26. 1 Samuel ayat 26.
Maaf, 1 Samuel pasal 26 ayatnya yang ke-9. 1 Samuel 26 ayat yang ke-9, gue ini akan bacakan. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Di sini dikatakan bahwa Daud itu tidak mau membunuh Saul karena Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi di sini Daud menghargai dan menghormati orang yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Dia punya rasa menghargai dan penghormatan yang luar biasa. Kita akan melihat bagaimana ya Saul kok bisa menjadi raja. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-9, 1 Samuel pasal yang ke-9, di sana menceritakan tentang Saul diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel. Nabi Samuel juga adalah nabi yang dipilih Tuhan. Ayat 17, 1 Samuel 9 ayat 17. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Jadi Saul adalah orang yang disebutkan Tuhan yang akan menjadi raja memimpin umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Saul ini orangnya ganteng pasti, dia badannya tinggi besar, kemudian pintar, dia juga cakap untuk memerintah, menjadi pemimpin di antara orang lain. Jadi ketika mereka melihat Saul, mereka langsung setuju untuk Saul menjadi raja memimpin bangsa Israel. Sebelum dipimpin oleh Saul, bangsa Israel dipimpin sendiri oleh Tuhan. Tuhan menjadi tiang awan pada siang hari, dan menjadi tiang api pada malam hari memimpin bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel ini mereka nggak mau dipimpin oleh Tuhan secara langsung. Mereka minta raja. Mereka meminta raja untuk memimpin bangsa Israel. Sehingga akhirnya terpilihlah Saul. Karena apa? Mereka melihat secara mata jasmani, melihat secara langsung lah bahwa Saul itu ganteng, bahwa Saul itu perawakannya tinggi besar, kulitnya bersih, dia itu pokoknya oke lah menjadi pemimpin atau raja untuk bangsa Israel. Ini di sini adalah perbedaan Saul dan Daud. Kemudian ketika tiba gilirannya Daud ini adalah seorang penggembala kambing domba. Dia memiliki banyak saudara. Pada waktu Samuel menemui saudara-saudara Daud dalam 1 Samuel 16 ayat 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku, di sini aku besar, aku itu Tuhan telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah, melainkan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi di sini Daud walaupun seorang penggembala kambing domba, tetapi hati Daud itu cinta 100% sama Tuhan. Siapa yang di sini cinta sama Tuhan? Wah, semua pasti cinta Tuhan ya. Kalau kita cinta Tuhan, kalau memuji Tuhan, semangat, ikuti gerakannya yang memimpin pujian. Kalau dengar firman Tuhan, kita duduk manis, kita beri yang terbaik buat Tuhan. Itu adalah bentuk cinta kita kepada Tuhan, bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Oke, anak-anak hebat. Di sini Daud ini ketika dia mengembalakan kambing domba, dia juga beri yang terbaik untuk kambing dombanya, seperti dia cinta kepada Tuhan.
Saul dia memang secara manusia dia perawakannya tinggi besar, dia oke, dia ganteng, dia pintar, tetapi itu yang dilihat secara manusia, sementara Tuhan melihat hati manusia. Bagaimana sikapnya terhadap orang lain, bagaimana caranya berkata-kata kepada orang lain, bagaimana cara kita menghormati orang tua kita, bagaimana cara kita menghargai teman kita atau saudara kita. Itu Tuhan bisa melihat hati kita. Kalau kita memperkatakan perkataan yang baik, kalau sikap kita baik kepada semua orang, pasti ada Tuhan di dalam hati kita. Amin anak-anak? Amin. Jadi kalau kita mau membuktikan cinta kita kepada Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Seperti Daud sangat mengasihi Tuhan. Bahkan dia selalu mencari Tuhan setiap waktu. Di saat dia senang, di saat Daud susah, dia tetap memuji Tuhan. Karena Daud itu juga senang bermain kecapi. Kalau sekarang mungkin bermain musik atau bermain gitar ya. Jadi dia senang memuji Tuhan, menyanyi buat Tuhan. Dari sejak dia kecil, dari sejak dia muda, bahkan sampai dia tua, dia tetap memberi yang terbaik buat Tuhan. Jadi teladan hidup di sini, Saul dia mengandalkan dari luar atau kelihatannya secara manusia. Yang membuat Saul tidak suka kepada Daud adalah ketika banyak para ibu-ibu atau wanita yang menyambut Daud pulang dari perang. Mereka bernyanyi seperti ini. Wah, Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud puluhan ribu orang. Itu yang membuat Saul menjadi iri kepada Daud. Ingat, iri hati itu tidak baik, membuat hati kita menjadi jahat, membuat hati kita menjadi memiliki pikiran jelek kepada orang lain. Jadi ketika kita timbul cemburu, timbul iri hati, kita harus membuang, minta Tuhan supaya hati kita dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera. Ingat itu ya, ketika kita bersukacita, ketika damai sejahtera, kita membagikan kasih kita kepada semua orang. Seperti Daud, ketika dia susah, ketika dia senang, dia selalu memuji Tuhan. Karena dari pujian yang diucapkan dari mulutnya timbul suatu sukacita atau kesenangan buat dirinya sendiri sehingga bisa dibagikan kepada orang lain. Saul dia membiarkan hatinya menjadi iri, membiarkan hatinya menjadi punya pikiran jahat sehingga dia menjadi tidak suka kepada Daud. Dia punya niat untuk membunuh Daud karena iri hati itu tadi. Dia tidak senang ketika orang lain memuji-muji Daud. Dia hanya ingin orang lain fokus kepada Saul saja. Dia hanya ingin orang lain melihat hanya Saul saja. Dia tidak suka ketika orang lain memperhatikan Daud juga. Sehingga hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi ada niat jahat, dia ingin membunuh Daud. Boleh nggak membunuh? Membunuh itu tidak baik, membunuh itu perbuatan jahat. Jadi ketika Saul memiliki niat untuk membunuh Daud, bahkan akan membunuh dengan cara menancapkan tombak kepada Daud, tetapi Tuhan melindungi Daud sehingga Daud bisa terhindar dari malapetaka. Karena apa? Tuhan sangat mengasihi Daud. Karena rasa iri ini sehingga Saul ingin membunuh Daud, bahkan mengejar Daud. Sampai Daud ini menghindari Saul. Dia berlari ke padang gurun, ke goa-goa untuk sembunyi dari kejaran Saul. Daud diberikan 2 kali kesempatan oleh Tuhan untuk 2 kali kesempatan oleh Tuhan untuk membunuh Saul. Tetapi Daud sangat menghormati Saul. Karena apa? Daud tahu bahwa Saul itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, sehingga dia segan, dia nggak mau menyentuh apa yang sudah diurapi oleh Tuhan. Dia sangat menghargai dan menghormati orang-orang pilihan Tuhan, terlebih yang diurapi. Di ayat 26 tadi dikatakan bahwa dia memiliki kesempatan kedua di Samuel 1, di 1 Samuel ayat 26 tadi. Dia memiliki kesempatan kedua untuk
membunuh Saul. Tetapi dia tidak mau. Dia hanya mengambil wadah minum dan mengambil wadah minum Saul saja. Dan ketika dia sudah jauh, dia berteriak kepada Abner atau panglimanya bahwa dia lalai menjaga Saul. Dan Saul mendengar bahwa itu suara Daud. Jadi di sini ada 2 kali kesempatan untuk dia bisa melenyapkan nyawa Saul, tetapi Daud tidak mau. Karena apa? Dia menghormati Saul. Wah, ternyata Daud luar biasa ya. Dia bahkan mau dibunuh, dia dibenci, dia tidak disukai, tetapi dia malah melakukan untuk perbuatan baik. Dia mau membagikan kasih Tuhan yang sudah dialami Daud dalam kehidupannya. Sehingga apa? Dia tidak mau mengambil kesempatan yang jahat. Jadi kalau anak-anak diberi kesempatan yang baik, lakukanlah yang terbaik. Beri yang terbaik buat Tuhan, buat orang tua kalian, buat saudara kalian, buat kakak adik kalian, buat teman-teman kalian, buat semua orang. Bagikan kebaikan, bagikan kasih Tuhan. Sehingga apa? Kita bisa melihat bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Jadikan teladan hidup Daud itu menjadi rema dalam kehidupan anak-anak. Ini bukan hanya kisah Alkitab yang harus kita dengar, yang boleh mungkin hari ini kita dengar lewat telinga kanan kita, keluar lewat telinga kiri kita. Tetapi hidupi firman itu, baca firman itu, dan banyak berdoa. Supaya apa? Anak-anak itu menjadi anak-anak panah yang siap menjadi generasi penerus gereja kita di masa depan. Tetap semangat ya anak-anak ya. Tetap beri yang terbaik, baik dalam belajar, baik di kehidupan di rumah, baik di kehidupan di lingkungan dimanapun anak-anak berada. Tetap beri yang terbaik. Bagikan kasih kepada siapapun. Karena dengan membagikan kasih Tuhan, kita menjadi pribadi yang semakin baik, semakin hebat dan berkenan di hadapan Tuhan. Ayat terakhir, ayat hafalan Lukas yang ke-10 ayatnya yang ke-27. Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekalipun orang itu tidak menyukai kita, sekalipun orang itu menghina kita, sekalipun orang itu membenci kita, kita serahkan kepada Tuhan, kita doakan. Karena apa? Ini adalah hukum kasih dari Tuhan dan wajib kita lakukan. Jangan lupa ya ayat hafalannya di Lukas 10 ayatnya yang ke-27. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk melakukan bagian kami, melakukan firman-Mu, melakukan kasih-Mu Tuhan, sehingga lewat hidup kami banyak jiwa-jiwa dimenangkan, kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Leni buat firman Tuhannya. Kita mau ucapkan sama-sama ya Bu ya. Sama anak ya. Kita ucapkan terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Heni. Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak jangan lupa setelah tadi kalian mendengarkan firman Tuhan, tulislah ayat hafalannya dan jangan lupa besok dikirim hari Senin kepada guru kelas kalian masing-masing. Nah, jangan lupa ya disiapkan juga persembahannya sehingga waktu luring atau saat ke sekolah dimasukkan ke amplop, terus dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di meja depan. Oke, untuk hari ini Bina Imannya sudah selesai ya. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita ketemu lagi. Ya, ada Bina Iman selanjutnya. Oh iya Bu, jangan lupa tetap patuhi Protokol kesehatan, jaga kesehatan, ingat cuci tangan setiap menit
setiap menit ya Bu Putri? Nah, sekali cuci tangan kurang lebih 20 detik. Oh, 20 detik ya. Oke. Itu saja yang bisa disampaikan. Sampai jumpa minggu depan.